Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini saya bisa kembali untuk memberikan materi karakter building terkait dengan manajemen profesional. Ya, kita langsung saja kepada materinya. Oh ya, materi ini adalah materi yang singkat yang saya berikan. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Anda bisa membaca di modul. Anda juga bisa menonton video-video tayang yang saya sudah upload di e-learning. Oke, yang pertama adalah pengertian manajemen profesional. Manajemen profesional adalah suatu aktivitas terorganisasi untuk menghimpun, mengarahkan, mengendalikan seluruh komponen termasuk sumber daya manusia, perangkat, dan sistem agar dapat bergerak mencapai hasil yang maksimal. Ini adalah pengertian manajemen profesional. Nah, apa sih fungsi-fungsi dari manajemen? Kan kita ingin mendapatkan hasil yang baik di dalam suatu organisasi, sehingga di dalamnya harus ada manajemen yang profesional. Nah, apa fungsi dari manajemen organisasi itu? Yang pertama adalah fungsi planning. Planning terhadap program-program kerja dan lain sebagainya. Organizing. Organizing itu artinya mengorganize misalnya unit-unit kerja, mengorganize karyawan-karyawan, penempatan karyawan, mengorganize tentang gaji karyawan, administrasi dan lain sebagainya ya, pengorganisasian atau pembagian divisi-divisi dan lain sebagainya. Terus kemudian ada pelaksanaannya atau actionnya ya. Nah ini biasanya langsung dilakukan dalam rangka bekerjanya. Kira-kira sudah ada job desk-nya, SOP-nya, dan kemudian tinggal dilaksanakan. Nah yang terakhir adalah fungsi pengawasan atau controlling, di mana fungsi pengawasan ini eh, dilakukan agar seluruh pekerjaan itu bisa dijalankan sesuai dengan SOP ataupun seluruh pelanggaran-pelanggaran tersebut bisa dikenakan sanksi ya, sehingga profesionalisme ini dapat tercapai dan hasil kerja juga dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Nah, ciri-ciri manajemen profesional yang paling penting adalah manajemen tersebut harus memperoleh dukungan dari top manajemennya ya, atau manajemen tingkat atasnya. Yang kedua, harus bermanfaat untuk kepentingan internal dan juga eksternal organisasi. Secara internal bahwa manajemen tersebut support, sangat support dengan baik. Secara eksternal organisasi juga bisa mendatangkan keuntungan ya. Nah, kemudian memiliki program kerja yang panjang, jangka panjang, dan berkesinambungan. Terus kemudian berorientasi ke masa depan dengan pendekatan holistik, menyentuh unsur perasaan ataupun spiritual, ya. Kemudian melaksanakan prinsip efisiensi dan efektif. Jadi tidak boros ya, bekerja juga secara efektif dan efisien, tepat sasaran dan lain sebagainya. Melakukan tindakan secara terencana ataupun terprogram, ya. Melakukan monitoring, evaluasi serta menerima umpan balik atau feedback. Nah, ini adalah ciri-ciri manajemen profesional. Nah, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi profesionalnya suatu manajemen dalam suatu organisasi, yang paling penting adalah budaya organisasinya itu sendiri. Bagaimana budaya organisasinya dibangun tertib, jujur, kemudian bersih, ya kan, tepat waktu, menghargai deadline, berpenampilan yang bagus dan lain sebagainya ya. Input organisasi itu biasanya sistem kerjanya, SOP dan lain sebagainya. Perilaku dari para pekerjanya kira-kira seperti apa? Norma-norma yang harus dituruti, yang disusun dan harus dituruti oleh karyawan itu harus disusun dengan sebaik mungkin. Norma dan juga sistem nilai ya di dalam ini ya. Proses perencanaan di dalam pekerjaan semua harus matang ya. Ada pengendalian. Pengendalian itu adalah fungsi controlling tadi ya. Kalau misalnya ada pelanggaran akan ada sanksi. Kalau misalnya ada pelanggaran berat itu mungkin ada efek jera dan lain sebagainya. Nah, terakhir adalah output atau eksternal dari organisasi ya. Nah, eh, penerapan manajemen dalam dunia kerja ya, yang pertama adalah
harus ada di dalam suatu organisasi. Bagaimana mencapai suatu manajemen yang profesional? Yang pertama harus adanya perencanaan atau planning. Jadi dia harus memikirkan apa yang harus dikerjakan dan dengan apa yang dimiliki. Memikirkan apa yang dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Yang pertama. Yang kedua, organizing dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan kecil, diorganize ya. Pengarahan ataupun directing adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial ya. Nah, kemudian di dalam suatu manajemen yang profesional itu ada yang namanya manager atau top management atau leader ya. Nah, untuk menciptakan suatu manajemen yang profesional, maka unit-unit tersebut, manager, leader ya, top manajemen itu harus menguasai 3 keterampilan. Yang pertama adalah conceptual skill atau keterampilan konseptual. Manajer tingkat atas atau top manager harus memiliki keterampilan untuk membuat konsep, ide, dan gagasan demi kemajuan organisasi. Yang kedua, keterampilan berhubungan dengan orang lain atau humanity skill. Selain kemampuan konseptual, manajer juga perlu dilengkapi dengan keterampilan berkomunikasi atau keterampilan yang berhubungan dengan orang lain atau juga disebut dengan keterampilan kemanusiaan. Nah, yang ketiga adalah keterampilan teknis atau technical skill. Keterampilan ini pada umumnya merupakan bekal bagi manajer di mana merupakan kemampuan yang dijalankan untuk menekuni suatu pekerjaan tertentu. Misalnya bagaimana menggunakan program komputer, memperbaiki mesin, membuat neraca keuangan atau dan lain sebagainya. Nah, ini ya 3 keterampilan daripada manajer. Oh, ada lagi 2 lagi yaitu keterampilan manajemen waktu dan merupakan keterampilan yang merujuk pada kemampuan seorang manajer untuk menggunakan waktunya yang dimiliki secara bijaksana. Dan terakhir adalah kemampuan untuk mengambil keputusan ya, decision maker ya. Nah, itu saja materi-materi yang saya sampaikan terkait dengan manajemen profesional. Materi selengkapnya Anda bisa baca di modul, Anda bisa lihat di video-video tayang yang sudah saya upload di Learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi berikutnya.